Saya dulu bekerja sebagai konstruktur utama. VGUR, perusahaan VGUR, Aeronautic Avgur ya. Sekarang sudah nggak ada perusahaan seperti itu ya. Sekarang perusahaan ini sudah tidak ada lagi, tapi saya bekerja lebih dari sekitar 20 tahun di sana. Seperti konstruktur utama di perusahaan Aeronautic Avgur. Sekarang di sini saya wakil direktur ilmiah. Jadi tujuan saya adalah untuk waktu saya kan bekerja di Avgur, saya terlibat dalam sertifikasi kapal udara dua tempat. Kami dapat sertifikasi Federasi Rusia. Adanya aerolift ya. Kami juga untuk 18 orang itu kami menerima sertifikasi dari Rusia, Federasi Rusia dan Uni Soviet. Jadi sesuai dengan kode kendaraan udara ya, semua kendaraan yang melebihi berat tertentu mereka perlu menjalani sertifikasi. Kami bisa mendesain kapal udaranya ya, tetapi jika tidak dapat peroleh izin penggunaannya mau bagaimana? Lebih dari 115 kilo batasnya ya. Jadi sedangkan proyek kita itu melebihi 115 kilo, pasti harus melewati prosedur sertifikasi negara. Sebenarnya ini diregulasi oleh aturan khusus. Apa itu? Apa itu basis sertifikasi? Ini harus mematuhi beberapa standar dan kriteria keselamatan. Untuk setiap aparatus terbang sebenarnya diperlukan. Сертификационный базис разрабатывается обычно на основании принятых авиационными властями так называемых норм летной годности. Ini sebenarnya harus dibuat untuk setiap aparatus terbang ya, untuk pesawat, untuk helikopter, untuk pesawat, untuk kapal terbang juga. Необходимый нам спектр пилотируемых дирижаблей от небольших дирижаблей, которые сертифицируются нормально. Beberapa aparatus terbang itu dia dapat sertifikasinya mungkin untuk 9 orang ya, dan sehingga yang lebih besar itu lebih dari mungkin 20 penumpang ya, itu memang ada beberapa kriteria sertifikasi. Semua negara punya peraturan. Все авиационные законы и нормы летной годности, они между собой гармонизированы, чтобы летательные аппараты могли... Sehingga standarisasinya bisa kurang lebih sama ya. Misalnya di Rusia, digunakan di Rusia standarisasinya. Mungkin sedikit memodernisasi, tetapi bisa digunakan di wilayah negara lain juga. Oleh karena itu, kami bisa menggunakan desain yang sudah dibuat ya
Misalnya yang sudah ada di Jerman ya, yang sudah khusus untuk Jerman, di Amerika, di Rusia sudah ada yang hingga 9 penumpang ya. Jadi berdasarkan ya menggunakannya secara basis sudah ada, kami bisa buat basis sendiri, kami bisa ajukan lembaga tertentu menerima semua dokumen yang diperlukan dan mulai prosedur sertifikasi. Spesialis kami sangat menjalin hubungan dengan Institut Aviasi ya. Mereka memastikan agar semua sertifikasinya, semua peraturan sertifikasinya dipenuhi ya, untuk mereka menghitung semuanya, memberikan perhitungan, menyediakan perhitungan, dan juga membuktikannya dengan pengujian. Berarti jika secara ringkas, setiap aparatus terbang itu memerlukan punya sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi harus ada peraturan undang-undang yang berlaku. Mungkin di Rusia, jika di Rusia tidak ada ya, masih belum ada. Ini dapat digunakan di negara lain. Ini hanya basis ya, karena untuk saat ini masih belum ada aparatus terbang, aparatus kapal. Yang kita bisa bilang semua hukum di aviasi ditulis pakai darah orang ya. Yang pertama orangnya, pertama proyeknya dibuat, lalu baru ada ketentuan undang-undang yang dibuat. Tapi apakah kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk aparatus kita, untuk kapal udara kita? Iya, Anda bisa bilang, Anda kan menyebut 1015 kilo ya beratnya. Bagaimana cara menimbangnya? Itu tidak termasuk udara, tak terhitung udara, tak terhitung gas. Terima kasih.